Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang ikhtiar menjemput jodoh. Setiap orang punya cerita sendiri-sendiri dalam menjemput jodohnya masing-masing. Ada yang rela menunggu bertahun-tahun lamanya, sampai melewatkan banyak bakal jodoh yang sempat bertandang ke rumah demi seorang yang ternyata bukan jodohnya. Ada pula yang sebatas kenal lewat selembaran biodata, ketemu cuma sekali, langsung berjodoh. Macam-macam kisah menghiasi perjalanan seorang dalam menjemput jodoh. Satu hal yang pasti, jodoh itu rahasia, penuh misteri, tidak bisa ditebak siapa yang bakal jadi jodoh kita. Selain tidak bisa ditebak, jodoh juga tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa memaksa seorang yang kita sukai bakal jadi jodoh atau memaksa diri berjodoh dengan seorang yang menjalin kasih tak halal sekian tahun lamanya dengan kita. Jodoh itu mutlak ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Jodoh bukan dicari tapi dijemput. Kalau bukan kita sendiri yang menjemput, mustahil ketemu. Agar segera ketemu dengan calon pasangan hidup, kita yang wajib menjemput. Namanya menjemput harus bergerak, tidak bisa cuma diam di tempat. Ikhtiar semaksimal mungkin yang harus kita lakukan. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 082373371075. Baik, mari saya lanjutkan lagi. Inilah ikhtiar dalam menjemput jodoh. Yang pertama, niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Menikah itu perkara ibadah, sama seperti sholat. Wajib hukumnya diawali dengan niat yang ikhlas, lillahi ta'ala. Tidak boleh dicampuri dengan niat-niat lain, terlebih bila niat menikah hanya karena cinta, ikut-ikutan, atau alasan duniawi lainnya. Mau dapat apa dari niatan seperti itu? Menikahlah karena Allah. Menikahlah karena kita mendambakan ridhonya. Menikahlah karena sami'na wa ato'na dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berniatlah dengan ikhlas dan benar. Tepat di saat niat tersebut hadir, saat itu pula Allah akan menyiapkan jodoh terbaik untuk kita. Jodoh yang telah lama ada di tangannya, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia. Hanya persoalan waktu saja. Jodoh di tangannya akan segera diulurkan ke kita. Yang kedua, target. Niat tanpa target adalah sebatas angan, sedang niat yang disertai target adalah mimpi yang berpijar. Setidaknya dengan menetapkan target, kita punya tujuan yang jelas. Menjadikan mimpi bukan sebatas bunga tidur. Seperti halnya dengan niat. Target yang ditetapkan juga tidak asal-asalan. Target yang kita punya harus spesifik. Tidak tanggung-tanggung, hari, tanggal, bulan, dan tahun pun harus cantumkan jelas-jelas. Bagi kalian yang telah berniat menyempurnakan separuh din, Allah dengar segala isi hati kita. Segera buat target kapan ingin menikah. Yang ketiga dan yang terakhir yakni aksi. Ikhtiar sebatas niat dan target saja belum cukup. Perlu tindakan nyata yang disebut sebagai aksi. Aksi menjemput jodoh ini juga banyak macamnya. Ada yang beraksi menjemput jodohnya lewat perjodohan, ada yang lewat kontak jodoh, ada yang lewat dunia maya, ada juga yang lewat jalinan kasih sebelum sah. Ada yang lewat jalinan hati tanpa pengertian. Ada pula yang cuma lewat perantara teman, guru, saudara, kerabat, atau kenalan. Kadang-kadang jodoh memang tidak butuh logika. Kurang lebih sama dengan rezeki, sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Namanya jodoh berlogika wajar, tak berlogika ajaib. Karena urusan jodoh Allah yang turun tangan langsung. Mau dijodohkan dengan cara apa dan bagaimana terserah Allah. Karena jodoh di tangan Tuhan, berarti kita harus jemput. Kita yang harus datang padanya. Kita yang harus minta dengan permohonan terbaik.
Mudah-mudahan segera Allah berikan. Kembali ke niat, kembali ke target, kembali ke aksi. Kembali ke masalah jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau bukan kita sendiri yang datang menjemput dan meminta, selamanya jodoh akan tetap di tangan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda sekalian dan menambah hasanah keilmuan Anda sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.